Adakah makhluk yang bisa menciptakan mata yang bisa berkedip? Jantung yang berdebar-debar, napas yang keluar masuk, telinga yang bisa mendengar, otak yang bisa berpikir. Inilah kehebatan Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Dialah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha selalu melihat kita. Nah jadi ngasih karena ta'ala apa kipare lalanda syalloha. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah. Semuanya terekam. Dialah Allah yang maha besar, yang maha besar, yang maha mengetahui, yang menggenggam paru-paru dan jantung kita, jamaah sekalian. Dia karena ta'ala karenta tanpa tapala, tanpa tak mengharap, meminta hanya kepada Allah. Semua masalah tak solusinya hanya Allah. Bagaimana caranya? Lewat sholat. Makanya mas sekalian, utamanya laki-laki, kalau azan berkumandang, sebenarnya Allah panggil kita hanya manusia yang nazar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa kita salah? Hayya 'alal falah, untuk mendapatkan kemenangan jamaah sekalian. Saya bertangguh di pakan Nabi kata Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, mari ki ibu-ibu. Mari ibu-ibu saya singgung. Mari ibu-ibu paksa suami tak berjamaah di masjid. Paksa suami tak berjamaah itu. Pertama bujuk-bujuk anak-anak buraneta, ajak ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Nah karena ta'ala sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, artinya orang-orang yang berjamaah adalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan yakin dengan adanya akhirat. Laki-laki bukan Sunda berjamaah. Laki-laki wajib berjamaah. Barang siapa laki-laki mendengarkan azan berkumandang, dan dia sehat, tidak sakit, dan dia tidak ke masjid, maka tidak ada sholat baginya. Saya ulangi lagi, kalau ada ustaz mau protes silakan. Kalau ada laki-laki, bapak-bapak, remaja, ngalang nereki, abah masih nikah, dia dalam keadaan sehat, tidak sakit, dia mampu berjalan dan dia tidak ke masjid, dia sembahyang di rumah, tidak ada sholat baginya. Kecuali perempuan di rumah saja. Tapi kalau mau ke masjid silahkan. Tapi jaga aurat. Jamaah tasya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di kematian jamaah sekalian. Tadi ayat yang saya sampaikan jamaah sekalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarati wa basyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, hai hambaku, ciptaanku, hambaku yang kupegang jantungnya dan paru-parunya. Kuuji kalian semua dalam kehidupan ini. Kita diuji. Kita di hidup ini diuji, bapak ibu. Kita diuji dengan kekurangan sandang, kekurangan pangan. Biasa kilangir itu kayak susah atau boy-boy, itu ujian. Susahkan reas, itu ujian. Sabar. Bahkan ampusi, bahkan kematian, itu adalah ujian semuanya. Bila mendengar kematian, bila mendengar sesuatu musibah, cepat-cepat kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya mas sekalian, jadi kita butuh kesabaran dalam hidup ini jamaah sekalian. Kita butuh kesabaran dalam menghidupi dalam menghadapi daripada kehidupan kita. Kita perlu bekal yang banyak untuk menghadap kepada Allah. Hanya orang-orang yang bekalnya cukup untuk bertemu dengan Allah yang selamat yang sekalian. Kalau bekal kita tidak cukup, lebih banyak dosa daripada amal, maka ini bisa kira neraka, dicelup itu neraka. Ya sekalian, neraka yang sangat kejam.
Yang akan neraka jamaah sekalian, setelah kiamat maka manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya contohnya di padang Arafah itu contoh kecil saja. Di padang mahsyar semua manusia dihidupkan dalam keadaan telanjang, tidak ada sudah hilang semua nafsu. Mana Cina, Jepang, apa talasa asing. Mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir dihidupkan semua di padang mahsyar. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk diperiksa, dihisab. Faman ya'mal miskala sarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala sarratin syarran yarah. Tidak ada yang terlepas sedikit pun juga daripada rekaman Allah, daripada pengetahuan Allah. Allah Maha mengingat semuanya. Maka tidak ada yang lepas dari perbuatan kita. Walaupun dalam hati kita pernah mencela orang ini, kau darah jemaah, kodi-kodi baju anda cuy-cuy, lango-langoy, tidak serat siang rona sekolah lagi, dosa itu jemaah sekalian. Apa jemaah lumpur batan ceramai ya dosa juga. Tapi hitam manis je. Tidak ada yang lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di padang mahsyar berbagai macam kejadian yang sampai di lututnya. Ada yang berkeringat sampai di pinggangnya, ada yang berkeringat sampai di dadanya, dan ada pula yang tanam bubur dengan keringatnya. Itulah manusia-manusia yang banyak dosanya jemaah sekalian. Bagaimana keadaan padang mahsyar jemaah sekalian? Matahari cuma sejengkal di kepala kita jemaah sekalian. Yang cuma sejengkal dari kepala kita, jangan sejengkal pak. Atap tak lagi atap genten kalau panas matahari dah sok. Apalagi kalau sejengkal je. Maka manusia ada yang lebur dengan keringatnya, ada terpangga dengan keringatnya, dihidupkan lagi sampai berteriak manusia, Rabbana absarna fajinna, amal salih, ya Allah